Saudara-saudara yang terkasih, saya mempunyai rosario yang kemudian untuk doa, tasbih. Kalau dalam saudara muslim, tasbih. Dan kemudian doa ini, rosario ini selalu menjadi sahabat yang baik bagi orang-orang, terutama ibu-ibu yang masih mengharapkan kesucian dengan konvensional dan tradisional. Ibu saya termasuk selalu berpegang pada rosario ini. Bahkan di ujung tempat tidurnya selalu ada rosario. Sewaktu-waktu berdoa rosario tinggal ngambil. Dan rosario ini merupakan favorit doa-doa para ibu-ibu yang sudah sepuh di zaman dulu yang lebih suka keheningan dan kemudian menjadikan pegangan hidup, kekuatan hidup setiap menghadapi segala kesulitan, masalah-masalah keluarga. Saudara-saudari yang terkasih, beberapa hari Sabtu yang lalu, saya lupa Sabtu mungkin 2 atau 3 minggu yang lalu, saya bersama-sama dengan seorang teman menuju ke pengobatan Pak Anton Porat di Prambanan, Yogyakarta, Prambanan, Klaten, Jawa Tengah. Persis di samping Prambanan itu terus menuju ke lereng Merapi dan jaraknya 12 kilo di kelurahan atau Manis Renggo, itu mungkin kecamatan ya. Dan kemudian saya di kampung itu yang namanya BHS, Belajar Hidup Sehat. Itu saya bertemu dengan banyak pasien dan yang mau bertanya tentang kesehatannya yang diampu oleh Pak Anton Porat, seorang penyembuh dari Kupang. Dan caranya adalah ketika berjabat tangan, kita akan dibaca makanan-makanan apa saja yang menjadi racun tubuh kita. Dan rupanya banyak yang berhasil dari cara ini untuk menjadi sembuh. Kadang-kadang sulit karena makanan itu adalah kebutuhan kita sehari-hari. Saya misalnya harus berpantang daging dan segala macam turunannya, semua daging dan turunannya. Saya harus berpuasa untuk tidak makan telur dan turunannya, untuk tidak makan kedelai, tidak makan kacang merah, tidak makan duren dan apalagi itu duren, semangka. Saya juga tidak makan coklat, tidak makan es atau minum es, dan satu lagi alkohol. Saya rasa ini anjuran yang baik, tetapi sayangnya susah untuk dilaksanakan karena saya ini penggemar tempe goreng, tahu goreng. Maka kalau kedelai tidak boleh dan turunannya, saya tidak mungkin tidak makan tempe atau tahu goreng. Susah sekali. Saudara-saudari yang terkasih, salah satu yang saya terkesan di situ adalah ketika berjabat tangan, beliau mengatakan, ini menjadi Romo, bertahan sebagai Romo karena doa-doa ibunya yang kuat. Saya langsung mengatakan, iya Romo, dulu saya itu semi preman. Maka kemudian didoakan ibu saya menjadi Romo. Pada saat tahbisan dan misa perdana di rumah, saya memberi kesempatan ibu saya untuk sharing atau bapak saya. Akhirnya ibu saya yang cerita di sela-sela khotbah saya dan menyatakan, saya tidak tahu dulu anak saya itu yang besar besok mau jadi preman, mau jadi maling, mau jadi perampok, pencuri. Ternyata jadi Romo. Semua ketawa. Tetapi intinya memang ibu saya itu melihat saya waktu masa mudanya hidupnya tidak karuan. Dan kemudian saya langsung menjadi Romo, itu mengherankan. Mungkin awalnya saya juga hanya coba-coba untuk sekolah itu. Dan saya beberapa kali ingin menolak kembali ke dunia nyata. Mungkin pengaruh doa-doa ibu saya itu. Maka yang sungguh dikatakan oleh Pak Anton Porat itu benar. Bahwa benar
menjadi imam, bertahan sebagai imam, itu karena doa-doa ibunya. Kemudian ketika saya juga pergi atau istilahnya extra domus, keluar sebagai romo, kemudian bekerja di luar selama 5 tahun, kemudian saya retret dan saya mau masuk lagi. Dan ibu saya berdoa sak kemenge atau berdoa dan rajin. Maka kemudian saya masuk lagi dan sampai sekarang usia 54 masih menjadi romo. Saudara-saudari yang terkasih, rupanya doa yang tidak henti-hentinya, doa yang tidak putus-putusnya, itu akan memberikan belas kasih dari Tuhan kepada pendoa itu dan kepada yang didoakan. Saya merasakan itu. Injil hari ini bicara tentang Yesus yang mengajak murid-muridnya untuk tekun berdoa. Dia mengatakan, ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah. Ada seorang hakim yang sungguh-sungguh hidupnya seenaknya sendiri. Orang yang tidak memperhatikan Tuhan dan kebaikan. Tapi di situ juga ada janda yang sedang bermasalah dengan orang lain, yang mengurusi adalah hakim itu. Maka tiap hari janda itu datang pada hakim itu. Belalah hakku, tolong aku dibela, tolong belalah aku. Lalu pikiran hakim itu, aku tidak takut kepada siapapun, bahkan kepada Allah. Aku juga tidak peduli pada kebaikan-kebaikan. Tapi karena janda itu selalu datang di tempatku dan selalu mengganggu aku, lebih baik aku bantu. Sebab jangan-jangan nanti dia tiap hari datang dan akhirnya menyerang aku. Lalu Yesus mengatakan, dengarlah hai kau anak-anak, murid-muridnya, bahwa Tuhan itu lebih besar, jauh lebih baik dari hamba itu. Dia tidak akan menunda-nunda kalau kamu tak henti-hentinya, tak jemu-jemunya, mohon kepadanya. Dia penuh dengan kasih. Saudara-saudari yang terkasih, pada akhir-akhir ini, setahun yang lalu saya sudah berdoa novena dan orang mungkin merasa tidak dikabulkan. Saya berdoa novena bahkan sampai 1 tahun, tidak hanya 9 hari. Saya ulang lagi, saya ulang lagi, saya ulang lagi. Dan ternyata akhirnya doa saya dikabulkan untuk tahap pertama. Lalu masih ada tahap yang kedua, yaitu doa-doa yang sekarang mencoba untuk menjadi akibat atau implikasi dari doa yang pertama tadi. Yaitu sudah dikabulkan Tuhan, implikasinya yang kedua ini, tahap kedua, saya berdoa novena lagi sekarang. Saya tidak tahu, mungkin sampai 1 tahun, 2 tahun, tetapi saya akan terus berdoa novena ini. Saya sambung, dan akhirnya saya berharap Tuhan pun mendengarkan saya dengan novena Bunda Maria, 3 novena Salam Maria, dan novena Santo Antonius atas kehilangan barang. Saudara-saudari yang terkasih, rupanya saya juga berharap belajar dari ajaran Yesus hari ini, supaya kita tak jemu-jemunya mohon, supaya kita tak henti-hentinya mengajukan sesuatu yang bermanfaat bagi kita. Bukan kita seakan-akan taunya bisa ngomong minta, bukan. Tetapi di balik itu juga selalu bersyukur. Dan syukur itu juga harus menghasilkan tindakan-tindakan pertobatan, perbaikan bagi orang lain. Dan tetap mengajukan permohonan novena yang bagi saya saat ini sangat mempengaruhi hidup saya. Dan sangat saya harapkan untuk dikabulkan Allah. Saudara-saudari, mari kita bersama-sama berdoa dengan sungguh-sungguh, tak jemu-jemu. Entah itu syukur kita, entah itu pengharapan kita, sehingga akhirnya kita seperti janda tadi diberikan, dibela hak kita di hadapan masyarakat sesama dan
Tentu saja oleh Tuhan. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.